Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai KSP, gitu ya. Jadi mungkin jika di sekolahnya sudah sampai materi KSP, maka semoga materi yang saya bagikan pada hari ini bisa paling tidak sedikit membantu untuk mempermudah belajar lanjutan ya dari materi kimia di bab berikutnya, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan, gitu ya. Baik, pada video hari ini ya saya akan membagikan cara mengerjakan soal-soal ya atau soal-soal latihan dari KSP, gitu ya. Maka silakan disimak ya dan bisa dilihat berulang-ulang ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh siswa kelas 11. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, larutan jenuh basa LOH 3 kali mempunyai pH sama dengan 10. Ya, yang ditanyakan nilai KSP dari basa tersebut. Oke. Maka yang harus kita lakukan yang pertama, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, gitu ya, yaitu jenis basanya, yaitu L dalam kurung OH 3 kali. Kemudian berikutnya adalah nilai dari pH-nya, yaitu 10, gitu ya. Ingat, kalau pH sudah di atas 7, maka kita mengerjakannya menggunakan POH. Maka karena pH-nya 10, oke, berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi 10. Masih ingat ya bahwa pH ditambah pOH adalah 14. Gitu. Makanya 14-nya ini ketentuan. Jadi 14 dikurangi 10. 10 dari pH-nya. Gitu ya. Pak, pH-nya 9. Berarti ya 14 dikurangi 9. Ingat, ini hanya berlaku kalau pH-nya di atas 7. Gitu ya. Baik, berarti 14 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 4. Kalau sudah, maka perhatikan. Karena ini OH, berarti nanti ada OH min, betul. Maka OH minnya adalah 10 pangkat min 4. Mengikuti ini. Paham ya? Kalau ini 5, berarti pangkat min 5. Oke. Berikutnya, nah, ingat-ingat setiap mengerjakan soal KSP, kalian harus memperhatikan zatnya. Dalam hal ini, zatnya adalah LOH 3 kali. Gitu ya. Maka saya tulis di sebelah sini. Nah, LOH 3 kali saya ionisasikan menjadi L3 positif ditambah 3 OH min. Gitu ya. Nah, perhatikan ini kan OH min. Nah, maka nilai 10 pangkat min 4 tinggal kita pindahkan ke OH min yang ini. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Gitu ya, karena OH ini memang miliknya yang ini. Oke, jadi diingat-ingat ya, nanti kalau ada tipe soal seperti ini, cara mengerjakannya gitu. Ya, misal, Pak ini 2, ada 2-nya, maka nilai ini tetap langsung dipindahkan saja. Tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah, maka, nah, L-nya, ya, L3 plusnya. Nah, kalau karena ini pindahnya dari sebelah kanan ke kiri atau kiri ke kanan, gitu ya, maka koefisiennya dipakai. Ya, karena ini 3, koefisiennya 3, dapatnya 10 pangkat min 4, berarti ini koefisiennya 1, berarti 1/3 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, maka di sini saya tuliskan 1/3 kali 10 pangkat min 4. Oke. Kalau sudah, maka masuk ke rumus KSP-nya.
Nah, KSP-nya saya tuliskan di sebelah sini. KSP dirumuskannya adalah konsentrasi L3 positif dikalikan OH- berpangkat 3. Kenapa berpangkat 3? Perhatikan. Ya, depannya OH- ada angka 3. Oke, kalau sudah, maka angka-angka ini kita masukkan. Gitu ya, sehingga nanti L3 plusnya diganti ini 1/3 kali 10 pangkat min 4, kemudian OH-nya diganti 10 pangkat min 4, lalu dipangkatkan 3. Gitu ya. Maka saya tulisnya seperti ini. Nah, 1/3 10 pangkat min 4, yang ini 10 pangkat min 4 dikurung dulu, baru berpangkat 3. Oke, maka hasilnya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 16. Dari sini paham ya, min 4 dengan min 3 adalah min 12, kemudian min 4 lagi, makanya min 16. Nah, karena di sini dipilihannya angkanya berbentuk angka bulat, gitu ya, bukan angka pecahan, maka bisa kita ubah menjadi 3,3 kali 10 pangkat min 17. Gitu ya, yaitu jawabannya yang A. Oke. Nah, yang ini, yang B ini mohon maaf, ini kedobel ya. Jadi ini jawabannya yang 4 kali 10 pangkat min 16. Oke, paham ya dari sini ya. Jadi ini perlu diingat kembali. Ya, nah kebanyakan siswa salahnya dari sini. Ini dia pindah ke sini langsung dikalikan 3. Ya, itu seringnya terjadi kesalahan. Padahal dari sini pindah ke sini tidak perlu dikalikan 3, melainkan tetap langsung dipindah saja. Itu ya, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi. Oke? Baik, soal yang kedua. Oke, jika konsentrasi Ca2 positif dalam larutan jenuh CaF2 nilainya 2 kali 10 pangkat min 4, berapakah hasil? Ya, maka hasil kali ke larutan CaF2. Oke. Sekarang kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Nah, molaritasnya Ca 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, yang diketahui di sini hanya Ca-nya saja. Gitu ya. Kemudian zatnya CaF2. Ya, berapakah kelarutannya? Hasil kali, mohon maaf, maka hasil kali kelarutannya. Oke, berarti kita bisa langsung dari CaF2 ini, dari yang ini ya, kita buat uraiannya dulu. Nah, seperti ini. CaF2 menjadi Ca2 plus ditambah 2F min. Ya, karena ini molaritasnya Ca, maka angka ini letakkan langsung di Ca-nya. Gitu ya. Nah, di F-nya, nah harus dikalikan 2 lagi, karena depannya F ada angka 2. Gitu ya, berarti 2 dikalikan 2, maka jadinya 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalau sudah, lalu masuk ke rumus. Nah, KSP sama dengan Ca2 plus dikalikan konsentrasi F pangkat 2. Ya, perhatikan ya, depannya F ada angka 2. Maka 2 ini sebagai pangkatnya. Kalau di soal yang tadi, depannya angka 3. Maka 3 sebagai pangkatnya. Oke, nah maka kalau sudah, nah tinggal diganti ini saja angkanya, lalu mengikuti rumusnya. Gitu ya. Sehingga, nah CA-nya ini 2 kali 10 pangkat min 4, yaitu yang ini. Kemudian F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 berpangkat 2. Gitu ya. Nah, maka dari sini kita lakukan operasi hitungnya, yaitu 4 kuadrat adalah 16 dikalikan 2 yang ada di sini. Maka ya ketemunya 32, kemudian min 4 kali 2 adalah min 8. Paham ya? Langsung dengan min 4. Makanya jadi min 2
Oke, karena di sini yang ada hanya, oh ternyata 3,2 kali 10 pangkat min 11. Ya, kita cukup mengubah 32-nya menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 11. Oke, paham ya dari sini ya? Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, soalnya seperti ini. Pada suhu tertentu, 300, maaf, pada suhu tertentu 0,350 gram BaF2 dengan MR 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Yang ditanyakan adalah hasil kali kelarutan BaF2. Oke, pada suhu tersebut. Oke. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu 0,350 gram BaF2, gitu ya. Volumenya 1 liter, ya, karena tadi dikatakan membentuk 1 liter larutan jenuh. Oke, nah kalau sudah, maka kita hitung molaritasnya dulu. Ya, ingat setiap kelarutan, ya, kelarutan itu nama lainnya adalah molaritas. Jadi kalau mau tahu kelarutannya, hitung saja molaritasnya. Gitu ya. Baik, jadi lambangnya di sini saya tuliskan M besar. M sama dengan gram dibagi MR kali 1 dibagi volume, yang satunya liter. Gitu ya. Maka gramnya nanti diganti 0,350, MR-nya sesuai ada di soal, yaitu 175, ya. Karena volumenya liter, perhatikan angka di atasnya 1. Kalau dia mililiter, angka di atasnya 1000. Gitu ya. Baik. Kalau sudah, maka langsung saya tuliskan 0,350 ya dibagi 175 1/1. Ya, harus saya tulis karena mengingat ini rumus, gitu ya. Tapi bagi kalian yang sudah hafal, sudah terbiasa, maka 1/1-nya nggak usah ditulis, gitu ya. Sehingga dari sini, nah nanti didapatkan 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau sudah, ini kan molaritasnya atau kelarutannya. Nah, sekarang kita hitung hasil kali kelarutannya. Oke, kita buat ionisasinya dulu seperti tadi. Nah, BaF2 menjadi Ba2 plus ditambah 2F min. Kalau sudah, perhatikan angka ini kan miliknya BaF2. Gitu ya. Nah, perhatikan BA-nya, dia yang ada di sini, ini koefisiennya 1, sama dengan ini ya. Nah, biar gak memindah-mindah di sini, maka saya langsung nulisnya di sini. Paham ya? Jadi lambang merah ini yang saya warnai merah harusnya di sini dulu, tapi nanti dipindah ke BA. Paham ya? Sama aja karena ini koefisiennya sama-sama 1. Oke, maaf. Oke, maaf. Nah, ini ya. Nah, ini BA-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang ini tadi ya, mohon maaf, tadi terpencet. Nah, sama seperti halnya soal yang sebelumnya, 2-nya dikalikan menjadi 2 kali 2 yaitu 4. Gitu ya. Nah, maka kalau sudah baru masuk ke rumus KSP-nya, yaitu Ba2 plus kali F berpangkat 2. Gitu ya. Maka sama dengan, nah dari sini BA-nya 2 kali 10 pangkat min 3, kemudian F-nya 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Ingat, ini dua-dua dikurung seperti ini ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke, sehingga seperti tadi, 4 pangkat 2 adalah 16, kali 2 yaitu 32. Kemudian
Min 3 kali 2 adalah minus 6. Dengan minus 3 lagi, maka minus 9. Nah, di sini yang bentuknya 32 kan nggak ada. Adanya 3,2. Ya, berarti kita ubah menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 18. Mohon maaf, maksud saya 3,2 kali 10 pangkat min 8. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang poin C. Oke? Baik, bisa difahami ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, jika kelarutan CaOH2 dalam air adalah S mol per liter atau molaritas, maka hasil kali kelarutan CaOH2 kali. Nah, jadi kelarutannya S, maka hasil kali kelarutannya apa? Oke. Kita tulis yang diketahui, yaitu kelarutan nilainya S. Ya, saya beri warna merah untuk memperjelas. Kemudian zat-nya adalah CaOH dalam kurung 2. Oke, maka langsung kita buat uraiannya. CaOH2 menjadi Ca2 plus ditambah 2OH-. Oke, nah sama seperti halnya yang tadi, S ini miliknya yang Ca. Gitu ya. Maka saya letakkan di sini dulu. Nah, lalu saya pindah ke yang Ca. Oke, saya kasih warna biru. Di yang OH berarti 2S, karena di sini ada angka 2-nya. Itu ya, 2S. Nah, nanti yang masuk ke rumus hanya yang berwarna biru. Gitu ya, alias yang kanan. Yang kirinya tidak usah. Ya, makanya tadi di soal yang sebelumnya tidak saya tuliskan di sebelah yang kiri, yang sebelum tanda panah kan tadi tidak saya tuliskan. Ya, tujuannya apa? Biar kalian bisa fokus ke yang kanan. Oke. Nah, maka di sini yang ditanya adalah hasil kali kelarutan. Ya, berarti KSP. Berarti Ca kali OH- tapi berpangkat 2. Lihat, karena depannya ada angka 2. Oke. Nah, maka yang biru ini kita masukkan ke sini. Nah, Ca-nya adalah S, OH-nya 2S dikuadratkan. Ingat, ini dikurung ya, biar tidak terjadi kesalahan. Kadang siswa, dia menulisnya 2S kuadrat. Jadi yang dikuadratkan hanya S-nya saja, 2-nya enggak diikutkan. Nah, itu yang sering terjadi. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya 2 kuadrat kan 4. Paham ya dari sini ya. Kemudian S-nya yang ini kuadrat ditambah 1, berarti berpangkat 3. Maka jadilah 4S pangkat 3. Gitu ya, ini jawabannya. Misal kalian lupa, kayak tadi saya bilang, sekali lagi misal kalian lupa, S-nya saja yang dikuadratkan, maka S-nya kuadrat dengan S yang ini S berpangkat 3. 2-nya lupa, berarti 2S pangkat 3. Lihat, 2S pangkat 3 jawabannya juga ada. Itu ya, makanya sekali lagi mohon ya, kalau ada koefisien bentuk seperti ini, ya dia otomatis jadi pangkatnya. Tapi ketika angkanya dimasukkan, maka semua angkanya mohon dikurung terlebih dahulu. Itu ya, itu untuk menghindari kesalahan. Oke? Baik, soal yang terakhir. Nah, hasil kali kelarutan, ini agak terbalik. Yang diketahui hasil kali kelarutan CrOH2 adalah 1,08 kali 10 pangkat min 19. Yang ditanyakan kelarutannya. Oke, baik. Kita tulis dulu yang diketahui. Ya, yaitu CrOH2. Kemudian, nah KSP-nya adalah 1,08 kali 10 pangkat min 19. Kalau sudah, ya, kita buat uraiannya dulu. CrOH2 mirip seperti Ca tadi, ya, hanya
CA diganti CR gitu aja. Paham ya? Saya kira sudah kelas 11 ya, paling tidak menulis atau kebiasaan membuat ionisasi harus sudah mulai mahir. Itu ya, karena nanti di kelas 12 ya, di kelas 12 kalian akan lebih sering menemukan ya, atau lebih sering menjumpai persamaan reaksi. Oke. Nah, ini kita misalkan S yang ada di sini. Kemudian ini sama karena koefisiennya 1. Kemudian yang OH jadinya 2S. Oke, kalau sudah, kita masuk ke rumus dulu. Ya, itu KSP CR2 plus kali OH min kuadrat. Seperti tadi, rumus sebelumnya tinggal kita masukkan, yaitu S kali 2S kuadrat. Sehingga ketemunya 4S pangkat 3. Sudah bisa ya? Nah, lihat, di sini kan ada nilai KSP. Nih ya. Nah, maka nilai ini kita pindah ke sini. Nah, paham ya? Jadi angka yang ini 1,08 kali 10 pangkat min 19, ya itu adalah nilai KSP. Nah, sekarang kita tinggal mencari S yang berwarna merah ini. Ya, tentu saja biru pun mewakili yang merah, gitu ya. Maka S yang di sini itu juga miliknya yang berwarna merah. Oke, maka untuk mencari S caranya gimana? Ini dibagi dulu dengan 4, lalu ditarik akar pangkat 3. Itu ya, jadi ini dibuang dulu. Sehingga, nah biasanya kalau di sekolah, kalian dilangsungkan sama gurunya seperti ini. Boleh, nggak apa-apa. Itu ya, S sama dengan akar pangkat 3 dari 1,08 kali 10 pangkat min 19 dibagi 4. Ya, nah ini karena ini masalah teknis, kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator gitu ya. Maka nanti hasilnya nah akan ketemu 3 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, adanya di sini 3,0 kali 10 pangkat min 7. Ya, kadang seperti ini saya ingatkan, nah siswa sudah panik. Ya, dia pikir 30 padahal ada komanya. Ya, jadi sekali lagi setiap ada soal ya mohon tidak panik terlebih dahulu ya, biasanya kalau panik biasanya pikirannya akan kemana-mana sehingga soal yang harusnya terlihat mudah dan sederhana ya gara-gara panik sekali lagi kadang yaitu tadi kitanya tidak konsentrasi. Oke, baik, inilah video pembelajaran pada hari ini yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share ke kalian ya. Semoga bisa membantu belajarnya ya. Dan mungkin ya kalau ada tipe-tipe soal ini yang mungkin keluar di ulangan gitu ya atau kuis sama gurunya ya, maka semoga bisa membantu. Oke. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.